Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai modul 1 tentang pengenalan objek dan kelas serta modul 2 mengenai konstruktor dan inheritance. Modul 1 ini kemarin saya belum sempat buat video sehingga saya buatkan video untuk modul 1. Sekaligus saya gabung dengan modul 2. Oke, langsung saja ya kita ke codingannya. Untuk modul 1 di sini pengenalan kelas dan objek. Di sini saya membuat kelas mahasiswa. Ini merupakan kelas. Mahasiswa ini adalah kelas. Kemudian pada kelas mahasiswa memiliki atribut. Atribut ini artinya ciri khas yang ada pada kelas tersebut. Di sini ada atribut NIM, ada atribut nama, alamat, dan atribut nilai. Kemudian di sini saya buat ada konstruktor juga. Ada konstruktor tanpa parameter dan ada juga konstruktor yang berparameter. Di sini parameternya yaitu nama dan NIM. Kemudian di sini ada this. Nah, this di sini fungsinya untuk membedakan atribut dengan parameter. Contoh karena di sini nama ya. Di sini untuk membedakan atribut nama yang ada di kelas dengan atribut nama yang ada di parameter. Kemudian di sini ada metode, yaitu metodenya getNama. Kemudian di sini ada metode juga, metodenya yaitu setNama. Ini juga ada getName. Ada juga setName. Nah, apa bedanya get dengan set? Nah, get di sini berfungsi untuk mengambil, artinya karena di sini get nama, maka fungsinya get di sini mengambil nama. Mengambil nama yang seperti apa? Nah, di sini ada juga set nama. Set nama ini artinya mengset nama, mengatur nama, memberi nilai pada nama. Nah, setelah nama ini memiliki nilai, maka ketika nama akan dipanggil, kita langsung saja menggunakan get. Karena nama dipanggil, maka digunakanlah get nama. Seperti itu, sesuai ya dengan namanya get sama set. Set mengatur, sedangkan get mengambil. Ini disesuaikan saja. Nama, jika ingin mengambil nama, get nama, jika ingin men-set nama, set nama. Kalau alamat misal, berarti set alamat, get alamat. Seperti itu. Kemudian kalau dalam metode, kalau ada dua kata, biasanya kata yang kedua ini menggunakan huruf kapital. Seperti ini. Ini kan set sama nama. Jadi, N-nya ini menggunakan huruf kapital. Kemudian di sini ada PSVM, di mana kita akan membentuk sebuah objek dari kelas mahasiswa. Objek yang dibentuk yaitu M. Nah, M itu siapa sih NIM-nya? Berapa sih NIM-nya si M? Terus siapa sih namanya si M itu? Di sini di set NIM m.setNIM. Ini m.setNIM. NIM-nya 12345678990. Sedangkan untuk set nama m.setNama, namanya di sini Adi. Nah, kemudian saya ingin memanggil NIM dan nama. Karena yang di set tadi NIM-nya
sudah ada, namanya sudah ada, kita tinggal panggil. Berarti di name ini jadi m.getName. Maka nanti yang muncul adalah name yang telah kita setting 1 sampai 0 ini. Kemudian saya ingin menampilkan nama. Berarti nama m.getNama. Nama yang di set tadi siapa? Namanya Adi, maka nantinya akan muncul namanya Adi. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita membentuk objek lagi namanya mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa 3. Di sini saya gak mau menggunakan set, saya ingin menggunakan inputan user. Maka di sini menggunakan scanner. Nah, di sini memasukkan nama mahasiswa 1, berarti tinggal karena di sini mahasiswa 1, maka mahasiswa 1.nama sama dengan scan.nextLine. Ini seperti scanner biasanya itu ya, scan.nextLine. Kemudian di sini saya ingin memasukkan namanya mahasiswa 2. Maka di sini sama halnya dengan mahasiswa 1 tadi, mahasiswa 2.nama. Apa namanya di sini? Scan nextLine. Sama seperti mahasiswa 3. Seperti itu juga. Mahasiswa 3.nama sama dengan scan.nextLine. Kemudian setelah kita masukkan, kita tampilkan nama-nama yang telah kita inputkan tadi. Tinggal di sistem out println mahasiswa 1.nama, mahasiswa 2.nama, mahasiswa 3.nama. Kemudian gini, saya ingin memasukkan name juga. Bisa, tapi menggunakan inputan user bisa. Contohnya seperti ini, mahasiswa 1.name sama dengan scan.nextLine. Karena di sini saya menggunakan name itu pakai string. Sama di sini. Tapi kita harus masukkan ini dulu. Biar ada penandanya. Kalau ini adalah name. Sama jika di sini ingin masukkan, maka diberi penanda mahasiswa 2.name, berarti scan.nextLine. Di mahasiswa 3 ingin masukkan name juga, maka masukkan gak apa-apa name-nya. Tinggal diberi penanda. Oh, ini untuk name mahasiswa 3. Maka di sini mahasiswa 3.name scan.nextLine. Kemudian di tampilan saya juga ingin memasukkan name. Monggo silakan. Tinggal ditambahkan saja mahasiswa 1.name. Kemudian mahasiswa 2 2.name juga. Kemudian mahasiswa 3.name ya. Silakan kalian modifikasi sesuai kreativitas kalian. Semakin kalian sering-sering mencoba, maka akan semakin terlatih kalian dalam PBO ini. Kita coba running.
Nah, di sini kan tadi sudah disetting NIM yang atas, NIM-nya 1 sampai 0, namanya Adi. Kemudian yang inputan, kita inputkan, masukkan namanya misal Rina. NIM-nya Rina itu 180631100097. Kemudian mahasiswa 2, Ika. NIM-nya 190631100065. Terus mahasiswa 3, Sihab. NIM-nya 200631100003 misal. Terus di enter, maka di sini akan masuk, oh Rina NIM-nya sekian, Ika NIM-nya sekian, si Sihab NIM-nya sekian. Seperti itu. Jadi untuk ini saya rasa kalian harus banyak berlatih biar terbiasa. Kita kembali ke codingannya. Nah, di sini kan kalau pakai set gitu-gitu ya, set ini men-set. Kita langsung men-setting. Kalau yang scanner itu kita input sesuai keinginan kita. Nah, terus di sini penggunaan this. Kalau this ini kan biar membedakan nama yang ada di kelas, nama atribut ini dengan nama yang ada pada parameter. Jadi dibedakan. Ini maksudnya this. Nama yang di atribut ini nantinya isinya tuh nilainya tuh nama yang di parameter ini gitu. Ada cara lain untuk untuk mengisi nilainya. Kalau ini kan nanti ngisi di parameternya namanya. Kalau ini ada pakai mahasiswa, pakai objek, kita bentuk objek dulu baru kita isi namanya. Bisa seperti itu. Kita coba. Misal ini seperti ini. Kemudian mahasiswa 1.nama Aisyah. Terus dipanggil mahasiswa 1.nama. Kita coba panggil. Nah, ini maka akan muncul Aisyah. Seperti itu ya. Kalau yang this itu kan nulis di parameternya namanya. Kalau ini bisa langsung pakai pembentukan objek. Kita membentuk objek mahasiswa dulu melalui kelas mahasiswa. Kemudian kita tulis namanya. Oh, namanya Aisyah. Kemudian kita print. Nah, mahasiswa 1.nama. Maka akan muncul nantinya yaitu Aisyah. Seperti itu ya untuk modul 1 ya. Insya Allah saya rasa kalian akan bisa untuk mengkreatifkan codingan kalian. Oke, untuk modul 1 saya rasa cukup. Selanjutnya kita akan masuk ke modul 2. Oke, kita akan melanjutkan ke modul 2. Modul 2 ini mengenai konstruktor dan inheritance. Kemarin kita sudah belajar konstruktor, yaitu metode khusus yang digunakan untuk memastikan bahwa objek itu sudah diinisialisasi dengan benar atau belum. Nah, biasanya konstruktor ini namanya sama dengan nama kelas. Dan konstruktor ini tidak memiliki nilai balikan atau return type. Nah, di sini konstruktor itu ada konstruktor yang berparameter dan ada juga konstruktor yang tidak berparameter.
Selain itu, ada multiple konstruktor. Multiple konstruktor ini artinya dalam satu kelas ini memiliki lebih dari satu konstruktor. Jadi ada 2, ada 3, seperti itu. Kalau yang konstruktor tanpa parameter itu, ya konstruktor yang tidak ada parameternya. Misal kayak gini, kayak manusia satu ini. Ini tanpa parameter, sedangkan manusia ini ada parameternya. Parameter itu apa? Ukuran atau patokan dalam pemberian nilai. Di sini kan parameternya yaitu berupa nama sama usia. Itu untuk konstruktor ya. Ini berparameter dan ini tidak berparameter. Kemudian untuk codingannya yang konstruktor. Misal di sini ada kelas manusia. Kelas manusia memiliki atribut nama dan usia. Kemudian di sini terdapat konstruktor. Terdapat satu konstruktor. Dan konstruktornya ini memiliki atribut berupa nama dan usia. Kemudian di sini terdapat metode cetak, di mana isinya itu akan memprint nama dan usia. Kemudian untuk mendapatkan nama ini diisi di mana? Usia ini diisi di mana? Nah, kita membuat sebuah objek melalui manusia. Kita membentuk sebuah objek, kita menginstansi sebuah objek melalui kelas manusia. Di sini manusia, objeknya yaitu M. Kemudian, nah di sini karena di sini berparameter, maka kalian di sini isi juga sesuai parameternya. Karena di sini parameternya nama dulu, kemudian usia, maka diisi nama dan usia. Kenapa nama kok ada petiknya? Karena di sini kakak setting nama itu string. Sehingga kan string harus ada diawali oleh petik ini dan ditutup oleh petik juga. Sedangkan integer walaupun nggak dipetik tidak apa-apa. Semisal kakak saya mau mengubah lebih suka angka dulu daripada nama kak. Nah, kita coba bagaimana yang terjadi. Nah, ini akan ada peringatan salah. Karena di sini manusia itu parameternya nama dulu baru usia. Tidak boleh dibalik, usia dulu baru nama. Jadi harus sesuai parameter yang ada. Seperti itu. Kemudian Kak, saya gak suka kak ininya ada namanya, saya hapus saja. Ini salah juga, di sini ada tanda merah. Karena manusia di sini memiliki parameter nama dan usia. Jadi kalian harus mengisinya juga di sini nama dan usia. Seperti itu. Kemudian jika ingin menampilkan, karena di sini kita sudah mempunyai metode cetak, di mana akan menampilkan nama dan usia, maka kita tinggal panggil saja objeknya m.cetak. Nah, maka nanti akan muncul nama yang disetting di sini, Aisyah, usia 18 tahun. Kita coba ya di running. Namanya itu manusia. Nah, maka akan muncul seperti ini, nama Aisyah, usia 18 tahun. Seperti itu ya, untuk konstruktor. Tadi itu konstruktor berparameter. Kemudian kita lanjut ke latihan yang kedua. Masih sama, masih konstruktor juga. Tapi di sini
ada dua konstruktor dalam satu kelas atau sering disebut dengan multiple konstruktor. Di sini ada kelas manusia 1, atributnya itu nama dan usia. Kemudian di sini ada konstruktor tanpa parameter. Nah, berarti nanti ketika namanya konstruktor itu dipanggil, maka namanya tanpa nama dan usianya 0. Kemudian manusia 1 yang mempunyai parameter atau konstruktor yang mempunyai parameter, ini ada parameter nama dan usia. Nah, kemudian ada metode cetak 1. Sini ada kondisi jika nama sama dengan 0 dan usia sama dengan 0, maka return. Maksudnya ini maka kembali ke ini, ke nama yang ini. Maka namanya tanpa nama dan usianya 0 gitu. Karena di sini ada kondisi dan, maka keduanya harus memenuhi. Kalau hanya salah satu yang memenuhi itu masih belum bisa memenuhi. Misal namanya ada tapi usianya 0, akan muncul nama ada, ya usia kosong. Terus jika usianya 0, terus namanya nggak diisi, ya tetap ada. Nanti muncul usianya 0 dan namanya kosong gitu. Kapan akan muncul ini? Jika namanya 0 dan usianya kosong. Seperti itu. Kemudian di sini di bawahnya ada println nama dan usia. Nah, kemudian kita bentuk sebuah objek dari mahasiswa 1 ini dengan manusia 1 and new manusia 1 tanpa parameter. Dan n.cetak 1. Ini yang kondisi pertama, yang pembentukan objek pertama. Kemudian objek yang kedua, manusia 1 b new manusia 1. Namanya dikosongin dan usianya 23 tahun. Berarti b.cetak 1. Kemudian untuk manusia 1 dengan objek C ada nama dan ada usia. C.cetak 1. Nah, apa yang terjadi dengan output-outputnya ini? Kita langsung saja di running. Itu namanya manusia 1. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Karena tadi yang objek n itu tidak ada parameternya dan memenuhi namanya 0 dan usianya 0, maka kembali ke sini. Nanti namanya isinya tanpa nama dan usianya 0. Seperti itu ya. Lalu kita lihat di objek yang B. Namanya itu tidak ada, tidak dikasih nama. Tapi usianya 23 tahun. Gak memenuhi kondisi yang ini ya, berarti. Maka munculnya outputnya namanya kosong dan usianya 23 tahun. Kemudian untuk yang objek C. Ini ada nama dan ada umur, ada usia. Karena tidak banget ya, tidak memenuhi ini banget. Jadi ke running yang ini, yang nama sama usia. Maka namanya itu Rico dan usianya 30 tahun. Seperti itu ya untuk yang konstruktor, multiple konstruktor. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu inheritance. Nah, inheritance ini artinya keturunan. Nah, di sini ada kelas yang mewariskan pada kelas lain. Kelas yang mewariskan disebut superclass dan kelas yang menerima warisan atau yang mewarisi itu subclass. Nah, pada inheritance itu juga terdapat multiple inheritance. Artinya, superclass memiliki subclass. Kemudian subclass itu mempunyai keturunan. Nah, itu yang dinamakan multiple inheritance.
keturunan yang memiliki keturunan lagi, seperti itu. Dalam satu kelas itu memiliki banyak keturunan. Maksudnya yaitu tadi kayak superclass memiliki keturunan. Kemudian keturunan tadi memiliki keturunan. Keturunan yang kedua itu memiliki keturunan lagi. Seperti itu yang dimaksud dengan multiple inheritance. Oke, berikut adalah contoh dari inheritance. Di sini terdapat kelas pet, di mana kelas pet ini memiliki atribut name. Kemudian ada metode string get name. Kemudian ada metode set name. Set name ini parameternya pet name. Kemudian ada metode speak yang isinya itu I am your cute pet. Nah, kemudian si pet ini mempunyai keturunan namanya cat. Cat extend pet. Maka pet di sini sebagai superclass dan cat di sini sebagai subclass. Nah, di sini si cat ini mempunyai metode yang sama, yaitu speak, namun isinya lah, intinya ya isinya dari speak itu tidak sama dengan yang speak di pet. Jadi speak yang di cat ini yaitu I speak only when I want to. Nah, ini artinya metode sama tapi isinya beda itu override. Kemudian di sini ada kelas dog yang extend kepada pet juga. Dog ini juga sebagai subclass dari pet. Kemudian pada dog ini memiliki metode fetch. Isinya yes master, fetch I will. Itu ya. Kemudian di sini ada kelas latihan, di mana dibentuk sebuah objek pet 1. Kemudian di sini ada ngeprint atau mencetak suara dari pet. Karena di sini speak dari pet, maka nantinya keluar yang isi dari speak yang ada di pet. Kemudian di sini juga membentuk cat 1. Membentuk objek cat 1 dari cat. Nah, di sini cat 1 disetting namanya yaitu Kitty. Dan dipanggil namanya adalah tinggal kita get cat1.getName. Kemudian di sini juga dipanggil suara atau speak dari cat 1. Karena di sini cat 1 punya speak sendiri, maka akan muncul speak yang ada di cat. Yang ada di cat ini nih. Salah ini nih. Kemudian di sini dog juga membentuk objek dog 1, di mana dog 1 akan memanggil speak dan juga fetch. Nah, karena speak di sini pada dog 1 sendiri tidak ada speak tersendiri, maka menggunakan speak yang ada di pet, menggunakan metode yang ada di induknya. Kemudian fetch ini kan metode yang ada di dog sendiri. Oke, kita lihat ya sekarang, kita coba running, kita lihat hasilnya. Itu latihan. Nah, di sini maka keluar pet voice, I am your cute pet. Kemudian bagian cat 1, my name is Kitty, I speak only when I want to. Karena di sini speak yang dimiliki oleh si cat. Kemudian yang bagian dog, I am your cute pet. Yes master, fetch I will. Kenapa ini sama dengan yang di voice-nya pet? Karena si dog ini merupakan anak
atau subclass dari si pet. Jadi apa yang pet punya bisa dipakai oleh si dog ini. Seperti itu. Sama halnya jika speak di cat itu tidak ada kata ini, maka akan muncul yang ini speaknya di cat. Misal gak ada yang ini loh ya, karena di sini di cat ada metode tersendiri di override, maka muncul yang ini. Seperti itu, bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, tetap inheritance. Di sini ada kelas orang. Kelas orang di sini ada nama, atributnya nama, ada tinggi, ada berat. Kemudian ada konstruktor dengan parameter nama, tinggi, dan berat. Kemudian ada metode string to string yang nantinya akan menampilkan nama, tinggi, dan berat. Fungsi dari toString itu agar kita bisa menampilkan apa yang telah kita buat gitu. Apa ya maksudnya ya? Kayak menampilkan hasil dari string gitu, biar gak usah ngode lagi. Karena kan ada itu kalau nggak pakai itu string gitu, ada yang misal kayak gini nih. Misal di kelas mahasiswa ada ada konstruktor mahasiswa dengan parameter nama dan NIM. Kemudian membentuk objek mahasiswa 1 dari kelas mahasiswa. Namanya Aisyah, umurnya 21 tahun. Kemudian dipanggil MHS1. Kita coba di run. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kalau tidak diberikan toString, akan muncul namanya itu hash code. Kode yang tidak bisa diterjemahkan oleh user atau pengguna. Jadi kayak semacam menerjemahkan tadi itu agar bisa dipahami oleh si pengguna. Fungsinya toString itu. Kemudian di sini ada kelas mahasiswa, extend orang. Kelas mahasiswa ini sebagai subclass dari superkelasnya itu orang. Dimana di sini atribut mahasiswa, NIM, univasar, dan nilai. Tapi mahasiswa ini kan tentunya punya nama, tinggi, dan berat. Tidak perlu ditulis lagi, cukup membuat sebuah konstruktor seperti ini, kemudian tinggal memberikan super, artinya mengambil atribut dari menggunakan atribut dari superkelasnya. Super, nama, tinggi, dan berat. Itu ya, di parameternya tetap ditulis nama, double tinggi, double berat. Tapi di bagian listnya tidak usah disebutkan lagi, karena kita sudah menggunakan bagian yang superclass. Jadi tinggal diberikan perintah super, nama, tinggi, dan berat. Seperti itu ya. Ini untuk menampilkan juga super.toString. Maksudnya di sini menampilkan apa yang dideklarasikan di super ini, yang ini menampilkan yang ini, sama menampilkan NIM, univasal, dan nilai. Maksudnya seperti itu. Kemudian di sini ada kelas pemanggilan, kelas latihan 2, di mana membentuk sebuah objek mahasiswa 1 melalui kelas mahasiswa. Di sini mahasiswa ada ada parameternya, ada nama, tinggi, berat, terus NIM, univasal, dan nilai.
Jadi kita harus diisi di sini di mahasiswa parameternya namanya Adi, tingginya 170, beratnya 68, NIM-nya 12345, univnya harapan, nilainya 90. Itu untuk yang mahasiswa. Kemudian saya akan membentuk orang, membentuk objek org1 dari kelas orang. Kelas orang di sini parameternya ada nama, tinggi, dan berat saja. Jadi kita isi sesuai parameter yang ada. Jadi orang namanya Ani, tingginya 156, beratnya 55. Maka kita tinggal memanggil mhs1.toString. Nanti akan muncul ini ya. Nah, mengarah ke ini, ke metode toString ini. Kemudian ini juga org1toString, mengarah pada yang di atas, kan org, mengarah ke yang ini. Itu. Maka coba kita running ya, agar tahu hasilnya. Latihan 2. Nah, maka ini akan muncul nama Adi, tinggi 170, berat 68, NIM-nya 12345, universitas asal harapan, dan nilainya 90. Kemudian untuk yang orang tadi, namanya Ani, tingginya 156, beratnya 55. Seperti itu ya. Untuk yang inheritance, contoh yang kedua seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke contoh inheritance, multiple inheritance. Di sini ada kelas orang 1 dengan atribut nama, tinggi, dan berat. Kemudian ada konstruktor ya, seperti biasanya itu, dengan parameter nama, tinggi, dan berat. Kemudian di sini ada string to string, sama ya, untuk menentukan, untuk menampilkan apa yang telah kita setting, apa yang telah kita masukkan gitu ya, untuk nama, tinggi, dan berat. Kemudian ada mahasiswa 2 dengan sebagai subkelas dari orang 1 yang sebagai superkelas. Ada NIM, univ asal, dan nilai. Karena mahasiswa juga punya nama, tinggi, dan berat, maka menggunakan atribut yang ada di superkelasnya, menggunakan super. Seperti ini. Kemudian sama ya, string to string, super.toString. Biar apa yang ada di superclass-nya biar tertampil juga ketika dilakukan pemanggilan toString terhadap mahasiswa 2. Kemudian ada kelas siswa sebagai subclass yang extend terhadap orang 1. Yang superclass-nya yaitu sama orang 1. Nah, di sini ada atribut NIS, dan siswa ini juga menggunakan atribut milik superclass-nya, yaitu nama, tinggi, dan berat. Sama seperti mahasiswa tadi, menggunakan toString agar apa yang ada pada superclass-nya, yang dipanggil toString pada superclass-nya, bisa tertampil atau ya bisa tertampil pada toString yang akan dipanggil pada siswa ini. Nah, juga ada NIS juga untuk siswa. Kemudian untuk kelas mahasiswa lama ini adalah subkelas dari mahasiswa 2. Nah, disinilah ada multiple inheritance. Mahasiswa 2 memiliki keturunan berupa mahasiswa lama. Di sini mahasiswa lama memiliki atribut masa studi. Kemudian
mahasiswa lama juga punya nama, tinggi, berat, NIM, univ asal, nilai, dan masa studi. Kenapa mahasiswa lama bisa punya NIM super? Karena pada mahasiswa 2 juga ada nama tinggi dan berat dari super kelasnya, yaitu orang 1. Jadi mahasiswa lama ini bisa mengakses lah setidaknya ya. Bahasanya bukan mengakses sih, kayak bisa menggunakan atribut yang ada pada super kelasnya. Karena di sini orang 1 merupakan super kelas dari mahasiswa 2, kan dipakai tuh oleh mahasiswa 2. Maka mahasiswa lama bisa pakai juga apa yang ada di mahasiswa 2. Seperti itu. Terus di sini juga ada toString, super toString, berarti mengambil dari mahasiswa 2 ini. Mahasiswa 2 mengambil dari si super kelas orang 1. Seperti itu. Kemudian di sini ada masa studi. Seperti itu. Untuk contoh Untuk contoh multiple inheritance-nya. Insya Allah kalian akan mengerti. Saya yakin, kakak yakin kalian mengerti. Misal di sini mahasiswa 2 kan ya tadi namanya. Mahasiswa 2 memiliki memiliki objek yaitu MHS2. Ini nama-namanya misal nggak sama ya, namanya Ida. Univnya UTM. Kemudian orang tadi pakai orang gini, orang 1 ini orang, nama kelasnya orang, nama objeknya orang 2. Orang, kita lihat ya. Karena di sini gabung, jadi kalian harus hati-hati. Ada kelas yang sama, itu nanti bisa terakses ke kelas yang sebelumnya kalau nggak sesuai, atau bisa jadi karena atribut-atributnya itu privat, tidak bisa diakses oleh kelas lain. Jadi harus hati-hati. Ini orang 1, kita kan menggunakan orang 1, benar orang 1, namanya Anissa, tingginya 150. Kemudian di sini namanya berarti orang 2. Karena di sini juga ada siswa, kita coba untuk membentuk siswa juga. Kita membentuk objek siswa juga ya, biar tahu perbedaannya di mana. Di sini siswa membentuk murid, siswa dengan parameter siswa itu punya nama, tinggi, berat, sama NIS. Nama Ita, tinggi 160, beratnya 50, tinggi NIS-nya 8967. Nah,
sini kenapa salah? Karena sebentar kita lihat dulu. Di sini siswa double, oh ternyata nisnya pakai string. Jadi kita pakai tanda petik. Oke, seperti itu. Kemudian bentuk sebuah mahasiswa. Membentuk objek dari mahasiswa lama. Namanya Mala. New mahasiswa lama. Apa saja mahasiswa lama? Ada nama Edo, tingginya 180, beratnya 80, terus unifnya UNESA. Unifnya ini pakai string. Juga perhatikan ya, jadi hati-hati juga, takutnya ada yang salah string terus dikasih petik gitu. Oh, ternyata nim dulu ya teman-teman, kita nim dulu 1907. Gini nimnya, terus unif UNESA misal, kemudian nilai dapat 100 dia, kemudian masa studi 4 tahun. Udah. Kemudian kita membuat outputan. Shout siswa dot to string. Bukan siswa lagi ya, murid, maaf. Murid dot to string. Gini. Terus sininya Mala dot to string. Ini ya. Ini dikasih tanda. Ini mahasiswa. Ini orang. Ini murid, siswa maksudnya. Ini terakhir. Mahasiswa lama. Kita coba running. Latihan 3. Jadi ya kalau banyak gini ya harus hati-hati mana yang bagian itu apa miliknya orang, miliknya mahasiswa, jadi harus hati-hati. Nah, kenapa ini ada jarak, kenapa yang lain tidak? Karena di sini ada ini nih. Ya kan, ingatkan dulu yang semacam enter lah kalau di Word. Harusnya di orang. Biar gak itu gini aja. Atau enggak kalian kasih saut aja. Biar ada jaraknya, maksudnya ini ya, biar gak ngumpul, biar gak bingung nanti bacanya. Latihan 3. Nah, di sini mahasiswa ada komponen, ada atribut nama, namanya Ida, tinggi badannya 170, beratnya 68, NIM-nya 1-5, unifnya UTM, nilainya 90. Di orang ada nama, tinggi sama berat, terus siswa ada nama, tinggi, berat, NIS, terus mahasiswa lama ada nama, tinggi, berat, NIM, univ asal, nilai, dan masa studi. Nah, jadi multiple inheritance itu ya ini,
kayak contoh yang terakhir ini, si mahasiswa lama dapat mengakses superclass dari mahasiswa 2. Maksudnya, mahasiswa lama bisa mengakses atau bisa menggunakan atribut yang ada pada orang 1. Selama itu digunakan oleh mahasiswa 2. Kalau mahasiswa 2 menggunakan itu, maka nanti di mahasiswa lama juga bisa menggunakan atribut yang digunakan oleh mahasiswa 2. Karena mahasiswa 2 merupakan superclass dari mahasiswa lama itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama video ini saya ada kesalahan, ada kurang jelas kata-katanya, atau kalian masih belum mengerti, bisa nanti bilang di grup, bisa nanti diskusikan lagi apa kita perlu melakukan praktikum untuk yang dua contoh terakhir ini, atau hanya diskusi di grup. Nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut di grup. Silahkan kalian tonton saja videonya. Kalau kalian kurang paham, nggak apa-apa, bertanya saja, atau ingin praktikum ya monggo, nanti bisa dibicarakan lagi enaknya bagaimana. Itu ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.